Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hairani, NIM 19.18080 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang firewall. Penjelasan makna firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Dengan kata lain, firewall bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok api inilah Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer, dan begitu pula sebaliknya. Jenis-jenis firewall. 1. Ada packet filtering. Firewall adalah sebuah mekanisme yang bisa memblokir paket-paket data jaringan yang dilakukan berdasarkan aturan yang telah diset sebelumnya oleh pengguna. Dengan teknologi keamanan ini, paket data akan disortir mana yang bisa masuk dan mana yang akan diblokir. Yang kedua ada gateway level circuit adalah jenis firewall sederhana lainnya yang dimaksudkan untuk kerja cepat dan mudah dalam menyetujui atau menolak lalu lintas tanpa menggunakan sumber daya komputasi yang signifikan. Yang ketiga ada stateful inspection firewall, berupa jaringan yang bertugas melacak kondisi, karakteristik, dan pengoperasian jaringan. Jenis firewall ini dikonfigurasi untuk membeda-bedakan paket jaringan yang baik dan patut lewat dalam berbagai jenis koneksi. Selanjutnya ada proxy firewall. Sebelumnya sama saja dengan application level gateway atau cloud firewall. Proxy firewall alias firewall proxy beroperasi pada lapisan aplikasi untuk memfilter lalu lintas masuk antara jaringan kamu dan sumber lalu lintas. Karena itulah namanya application level gateway. Selanjutnya, next generation firewall. Dari namanya kamu mungkin sudah bisa menebak ada banyak produk firewall yang baru-baru ini dirilis dan disebut sebagai firewall generasi baru. Beberapa fitur umum dari arsitektur firewall generasi baru ini ada inspeksi paket dalam memeriksa isi sebenarnya dari paket data, pemeriksaan handshake TCP, dan inspeksi paket tingkat permukaan. Sejauh ini cara kerjanya sama seperti proxy. Selanjutnya ada software firewall, sering salah dianggap antivirus. Ini adalah software firewall. Sebenarnya masuk akal jika orang salah mengenali dua benda ini, karena baik software firewall maupun antivirus merupakan mekanisme yang menyediakan keamanan untuk sistem. Tadi ada software firewall, sedangkan ada hardware firewall. Jenis firewall ini menggunakan alat fisik yang bertindak dengan cara yang mirip dengan router lalu lintas. Cara kerjanya mencegat paket data dan permintaan lalu lintas sebelum mereka terhubung ke server jaringan. Terakhir ada cloud firewall alias firewall as a service. Jenis firewall ini dianggap sama dengan proxy firewall, karena server cloud sering digunakan dalam pengaturan firewall proxy, meskipun sebenarnya proxy tidak harus selalu ada di cloud. Selanjutnya contoh kasus firewall. Jika ada yang mengakses Google, maka blok akses internet secara keseluruhan selama 4 menit. Sesuai pernyataan di atas, maka kita akan buat dua rule. Rule yang pertama untuk membuat address list siapa saja yang mengakses Google, dan rule yang kedua kita buat drop internet untuk address list yang dibuat pada rule pertama tadi.
Yang pertama, buka Windows kalian. Setelah login, buka menu IP, lalu firewall. Ini kan. Selanjutnya pada filter klik tanda tambah. Terus pada general setting client firewall protokol 6 TCP DST port 443 dan out interface internet. Selanjutnya klik menu advanced pada isikan kolom kontak google.com. Selanjutnya yang terakhir pilih menu action, lalu pada isikan kolom action add src to address list target, isikan nama bebas, timeout. Selanjutnya sampai sini dilihat role kita yang pertama sudah ada. Selanjutnya kita buat lagi filter role-nya, klik tanda plus. Selanjutnya menu general, client, firewall, protokol, dan out interface. Selanjutnya pilih menu advanced, isi kolom src dot address list target. Selanjutnya pilih action dan isikan kolom action. Lalu bisa dilihat role kedua sudah ada. Jadi role yang pertama untuk address list dan role yang kedua untuk blok akses terhadap address list yang telah kita buat tadi. Sekarang kita pindah ke menu address list pada firewall dan bisa dilihat address listnya masih kosong. Itu berarti kita masih bisa akses internet. Coba teks ke browser kita masing-masing untuk memastikan kita masih terhubung ke internet. Di sini saya coba akses web milkrotik.com dan bisa. Sekarang kita akan mengakses google.com untuk memunculkan address listnya. Kembali lagi di Windows, buka menu address list dan address list target sudah muncul setelah kita akses google.com. Selanjutnya, coba akses internet lagi. Di sini saya mengakses website novik.net dan sesuai ketentuan role kita bahwa siapa saja yang mengakses Google maka akan diblok akses internetnya selama 4 menit. Berarti kita harus menunggu 4 menit lagi sampai timeout address listnya habis, maka kita baru bisa akses internet lagi. Tunggu sampai 4 menit. Selanjutnya setelah 4 menit maka address list tadi akan hilang karena timeout sudah habis. Lalu kita coba lagi akses, klik maka langsung bisa akses lagi. Adapun contoh implementasi atau teknis firewall. Contoh pengaturan akses kontrol yang diterapkan dalam tembok API pada bentuknya yang paling sederhana. Sebuah tembok API adalah router atau komputer yang dilengkapi dengan 2 buah NIC atau Network Interface Card, kartu antarmuka jaringan yang mampu melakukan penapisan atau penyaringan terhadap paket-paket yang masuk. Perangkat jenis ini umumnya disebut dengan packet filtering router. Firewall jenis ini bekerja dengan cara membandingkan alamat sumber dari paket-paket tersebut dengan kebijakan pengontrolan akses yang terdaftar dalam akses control list. Firewall router tersebut akan mencoba memutuskan apakah hendak meneruskan paket yang masuk tersebut ke tujuannya atau menghentikannya. Pada bentuk yang lebih sederhana lagi, tembok API hanya melakukan pengujian terhadap alamat IP atau nama domain yang menjadi sumber paket dan akan menentukan apakah hendak meneruskan atau menolak paket tersebut.
Firewall jenis ini bekerja dengan cara membandingkan alamat sumber dari paket-paket tersebut. Kayaknya belum deh. Contoh implementasi atau teknik firewall, paket filter firewall. Contoh pengaturan akses kontrol yang diterapkan dalam tembok API pada bentuknya yang paling sederhana. Sebuah tembok API adalah router atau komputer yang dilengkapi dengan dua buah NIC atau Network Interface Card, kartu antarmuka jaringan, yang mampu melakukan pelapisan atau penyaringan terhadap paket-paket yang masuk. Perangkat jenis ini umumnya disebut dengan Packet Filtering Router. Firewall jenis ini bekerja dengan cara membandingkan alamat sumber dari paket-paket tersebut dengan kebijakan pengontrolan akses yang terdaftar dalam Access Control List Firewall. Router tersebut akan mencoba memutuskan apakah hendak meneruskan paket yang masuk tersebut ke tujuannya atau menghentikannya. Pada bentuk yang lebih sederhana lagi, tembok API hanya melakukan pengujian terhadap alamat IP atau nama domain yang menjadi sumber paket dan akan menentukan apakah hendak meneruskan atau menolak paket tersebut. Meskipun demikian, Packet Filtering Router tidak dapat digunakan untuk memberikan akses atau menolaknya dengan menggunakan basis hak-hak yang dimiliki oleh pengguna. Cara kerja Packet Filter tembok API. Packet Filtering Router juga dapat dikonfigurasikan agar menghentikan beberapa jenis lalu lintas jaringan dan tentu saja mengizinkannya. Umumnya hal ini dilakukan dengan mengaktifkan menonaktifkan port TCP atau IP dalam sistem tembok API tersebut. Sebagai contoh, port 25 yang digunakan oleh protokol SMTP umumnya dibiarkan terbuka oleh beberapa tembok API untuk mengizinkan surat elektronik dari internet masuk ke dalam jaringan privat. Sementara port lainnya seperti port 23 yang digunakan oleh protokol Telnet dapat dinonaktifkan untuk mencegah penggunaan internet untuk mengakses layanan yang terdapat dalam jaringan privat tersebut. Firewall juga dapat memberikan semacam pengecualian exception agar beberapa aplikasi dapat melewati tembok API tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, keamanan akan lebih kuat tetapi memiliki kelemahan yang signifikan, yakni kerumitan konfigurasi terhadap tembok API. Daftar Access Control List Firewall akan membesar seiring dengan banyaknya alamat IP, nama domain, atau port yang dimasukkan ke dalamnya, selain tentunya juga exception yang diberlakukan. Adapun kelebihan dan kekurangan firewall, yaitu kelebihan mendeteksi adanya malware atau semacam dari sebuah situs, menjaga user agar tidak diarahkan ke dalam situs yang berbahaya, memblokir situs-situs tertentu, memperingatkan user ketika akan mendownload apapun yang berasal dari situs yang tidak aman, mencegah pembajakan terhadap komputer user melalui jaringan komputer. Sangat berguna ketika user melakukan koneksi jaringan pada tempat umum. Kekurangan, bukan merupakan antivirus sehingga tidak pas untuk mencegah masuknya virus. Tidak dapat membantu mencegah pencurian data ataupun peretasan yang dilakukan dari dalam. Tidak semua malware terdeteksi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.